Jika suatu makhluk dikuasai oleh mikroorganisme itu, virus yang disuntikan, saya yakin itu sangat berbahaya, menyerang apapun di sekitarnya. Dia menganggap itu adalah makanan, dia menganggap itu adalah musuh. Oh, mungkin yang dikatakan dari Mbak Ana, bahwasanya jika darah itu disalahgunakan akan menimbulkan sebuah kerusakan. Mungkin ini yang dimaksud. Benar. Tapi Tuan Tabib, menurut dari penuturan raja di daerah Pandeng Malang itu, hewan-hewan yang tadinya mengamuk dan menyerang warga, termasuk yang menyerang Tuan Tabib Onidin, itu sekarang kondisinya memang sudah bisa dikendalikan oleh mereka. Ya, benar sekali. Bisa dikendalikan. Ya, bisa dikendalikan, bahkan bisa dijadikan sebagai pasukan bagi mereka. Nah, Seperti ini. Dari penelitian saya, jika kau mengatakan hewan itu bisa dikendalikan, saya yakin karena hewan itu belum dikuasai penuh seutuhnya oleh mikroorganisme yang masuk di dalam tubuhnya. Jika mikroorganisme itu sudah menguasai tubuhnya, saya pastikan dan saya jamin, tidak mungkin bisa dikendalikan. sama sekali. Sama sekali. Itu benar-benar sangat berbahaya. Jika itu sudah tidak bisa dikendalikan, ya siapa saja yang di dekatnya mungkin bahkan diserang. Benar. Sebenarnya adanya penelitian itu berlangsung di sana. Itu sama halnya seperti dia sedang membuat bom atau peledak yang sewaktu-waktu bisa meledak kapanpun. Terhadap diri sendiri. Terhadap diri sendiri. Berarti apa yang terjadi sekarang ini itu hanya tahap awal. Benar. Sedangkan tahap kedua itu jauh lebih mengerikan ketimbang ini. Tentunya. Jika itu tidak dihentikan. Sebenarnya seperti ini, Tuan Tabib. Kami baru saja mengetahui tujuan utama dari si Finti Rafdilah itu melakukan sebuah penelitian ini adalah dia ingin menguasai dunia dengan memiliki pasukan yang begitu kuat, tapi pasukannya di dalam kendali dari dirinya. Tapi jika memang hasil penelitian yang dilakukan oleh Tabib Onidin itu mereka tidak bisa dikendalikan, berarti dia menciptakan sebuah monster yang akan merusak dunia, Dos. Iya. Dia pikir mungkin dia tidak akan menjadi korban karena dia adalah seorang pencipta. Nah. Tetapi pada kenyataannya seperti Tuan Tabib mengatakan, itu seolah-olah menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak dan mungkin akan menghancurkan di sekitarnya. Ya. Apalagi dia menciptakan hal semacam ini. Jika dia memiliki ego atau pemikiran untuk kepentingannya, saya yakin dari hal-hal kecil, hal-hal sepele, dia tidak memikirkan. Oh ya, paham. Maksud? Ya, itu masuk akal. Kejadian sangat nyata dari pengalaman yang saya alami. Hal sepele, bergerak, tapi tidak dipikirkan, menimbulkan sesuatu hal besar, menyerang saya. Karena terlalu terfokus kepada hal besar yang ya, itu sudah menjadi yang namanya makhluk. Ketika ada tujuan, itu yang sangat fokusnya dipikir. Seperti saya diperintahkan untuk meneliti. Ya. Setelah saya mendapatkan hasil dari peneliti itu, semua saya abaikan. Ya. Itu adalah sifat dasar makhluk, itu pasti. Justru adanya pengalaman seperti ini, mari kita belajar dari sesuatu hal sepele. Agar tidak dikucilkan. Nah, sesuatu hal sepele itu kita tidak pernah tahu akan menimbulkan hal yang besar seperti apa. Benar. Kebakaran saja itu diakibatkan dari percikan api, tidak semata-mata langsung besar. Setuju Tuan Tabib. Yang dikatakan Tuan Pak Tabib, yang terjadi sekarang itu adalah sesuatu hal mikroorganisme yang belum sempurna menguasai inangnya. Ya. Lalu apakah masih memerlukan waktu yang
misalkan 10 tahun lagi. Ini kan misalkan penelitian kan dilakukan selama 10 tahun nih. Kan bangkai-bangkai juga tidak ada yang langsung hidup pada waktu 10 tahun yang lalu. Iya, ya. Bahkan 10 tahun ini baru bangkai-bangkai itu bangkit kembali. Baru bangkit. Apakah Ada nanti waktu yang sempurnanya bisa itu diprediksi. ada waktu yang bisa diprediksi? Seperti ini. Yang namanya menciptakan sesuatu, Iya. yang tadinya membutuhkan waktu sangat panjang, katakanlah 10 tahun. Iya. Ketika itu gagal, pasti dia berpikir bagaimana caranya agar cepat sempurna. Menyempurnakan. Memperbaiki Ya. penelitian sebelumnya. Dan adanya kejadian ini yang tadinya dianggap bangkai bisa hidup, pasti menggebu-gebu. Iya. Pasti berpikir bagaimana untuk menyempurnakan agar mikroorganisme itu sangat cepat untuk sesuai yang diharapkan dia. Saya tidak tahu apakah masih ada beberapa waktu yang harus mereka butuhkan. Tapi kita lihat dari perkembangan mikroorganisme itu, saya yakin waktunya sangat pendek. Jika kalian tidak bisa menghentikan, saya tidak bisa membayangkan. Jangan sampai mereka belum binasa sebelum sempurna ya. Tadi kan ya. Itu sangat bagus. Ya dari hal kecilnya saja lah, dari kisah nenek moyangnya mungkin ya, karena ini kan menggunakan darah nenek moyang apa Banuljan aja dihentikan secara langsung oleh malaikat, Bukan dari makhluk bukan lain. dari makhluk lain. Melainkan perintah langsung dari Tunggu dulu. Banuljan, bukankah itu makhluk dari kepercayaan kita? Ya. Sudah dibinasakan. Lantas apa hubungannya dengan Seperti ini Tuan David. Ternyata kalau kita melihat garis keturunan, ternyata Asupanting itu masih satu garis lurus dengan Banuljan. Dia adalah keturunan sekian dari Banuljan yang dulu pernah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu yang ditakutkan oleh Asupanting Astagfirullahaladzim. ketika darahnya diambil. Asupanting takut akan ada kerusakan yang sama yang dilakukan oleh nenek moyangnya dulu. Ya. Pertanyaannya, gimana caranya kita untuk mengelobi mereka bahwasanya itu adalah berbahaya? Paling yang harus kita lakukan pertama, bagaimana cara kita bisa berbicara dengan Tuan Raja terlebih dahulu. Ya, Itu yang bisa kita selaku lakukan. penguasa di sana. Selaku pimpinan dari kerajaan Banteng Malang. Apakah sebelumnya kalian sudah pernah bertemu dengan Untuk bertemu dengan Tuan Raja sendiri kami belum pernah. Namun kami pernah bertemu dengan warga yang menjadi pemimpin ataupun lurah di wilayah Watu Kumpul. Ya. Dan Watu Lurah itu pernah mengikuti saran kita untuk datang ke tempat raja, berbicara terhadap raja, dan ucapannya didengar. Ya. Sehingga mungkin kita melalui jalur itu kita bisa meminta bantuan untuk berbicara terhadap raja, bagaimana kalau kita ingin bertemu dengannya. Pastinya karena kita dari bangsa manusia, jika tidak ada iming-iming hal yang menguntungkan bagi raja, dia akan menghiraukan dan dia tidak mau bertemu dengan kita. Pasti. Kalau dengan harta tidak mungkin, Dik. Ya, Dia adalah raja. yang sedang dilakukan apa? Penelitian. Kita lakukan ada sesuatu hal yang lebih menarik dari penelitian itu, ataupun kita bisa menyempurnakan penelitian yang sedang dilakukan. Terima kasih informasi dari Tuan David. Sangat berguna dan ini membuka benar-benar mata kita untuk menghentikan ini semua. ya? Selagi saya bisa membantu kalian, pasti saya akan bantu kalian. Dan saya hanya bisa mengingatkan hati-hati. Baik. Benar, hati-hati jangan sampai melihat ataupun melawan hewan itu. Lebih baik hindarkan. Walaupun kau katakan bisa dikendalikan untuk sementara waktu. Ya. Nanti atau besok kita tidak pernah tahu. Mikroorganisme itu sudah menguasai dari tubuh hewan itu atau belum. Ya, Tuan David. Baik. Dan tolong segerakan, hentikan. Dan kau ceritakan kepada Ya, Ganang. siap.
Ya, Ini sesuatu yang serius. Baik. pasti. Terima Sekali kasih lagi banyak, saya Tuan Taufik. mengucapkan terima kasih. Dengan adanya bantuan kalian, alhamdulillah saya bisa kembali seperti ini. Tugas kita saling bantu dan membantu. Tuan Taufik.